Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Ramadhani dengan NIM 2402021110178. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai 15 asas hukum penting, 3 aliran dalam teori hukum, dan jenis-jenis kaidah sosial. Asas hukum merupakan dasar atau prinsip-prinsip umum yang melandasi pembentukan dan penerapan suatu peraturan hukum. Berikut ini adalah 15 asas hukum penting yang umumnya ada dalam ilmu hukum. Yang pertama, ada asas legalitas. Dalam asas ini, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan. Yang kedua, asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum menyatakan bahwa dia bersalah. Asas ini itu sebagai jaminan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Yang ketiga, ada asas keadilan atau justitia. Dalam asas ini, hukum tuh harus adil bagi semua pihak. Keadilan menjadi tujuan utama dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Yang keempat, ada asas kepastian hukum. Dalam asas ini, hukum harus memberikan kepastian bagi masyarakat, yang artinya peraturan hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi bagaimana penerapannya. Yang kelima, ada asas lex superior derogat lex inferiori, yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dan asas ini tuh menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada asas lex specialis derogat lex generalis. Artinya, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Asas ini tuh sering digunakan dalam yang namanya interpretasi hukum. Ketujuh, ada asas lex posterior derogat lex priori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi, asas ini berkaitan dengan masa berlakunya suatu peraturan. Yang kedelapan, ada asas proporsionalitas. Dalam asas ini, ia memiliki prinsip hukum yang menuntut adanya keseimbangan atau kesesuaian antara tindakan yang diambil, termasuk sanksi atau pembatasan, dengan tujuan yang ingin dicapai, atau antara pelanggaran dengan konsekuensinya. Jadi, asas ini tuh berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kewenangan yang lebih luas atau tindakan yang sewenang-wenang, seperti itu. Dan yang kesembilan, ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Dalam asas ini, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan dengan siapa perjanjian itu dibuat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang ada. Ke-10, ada asas kemanfaatan. Dalam asas ini, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain adil dan pasti, hukum itu juga diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi sesama. 11, ada asas keseimbangan. Dalam asas ini, hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik kepentingan individu maupun kepentingan umum. 12, ada asas equality before the law. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Asas ini menjamin tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Ke-13, ada asas ne bis in idem. Artinya,
Seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini tuh penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kesewenang-wenangan. Ke-14 ada asas keabsahan. Dari setiap tindakan atau keputusan pemerintah itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi asas ini tuh penting dalam biasanya asas ini tuh penting dalam hukum administrasi negara. Dan yang terakhir atau yang ke-15 ada asas pacta sunt servanda, yang artinya perjanjian harus ditaati atau ditepati. Asas ini tuh merupakan dasar bagi kekuatan yang mengikat suatu kontrak atau perjanjian. Dalam studi ilmu hukum, ada beberapa aliran pemikiran besar yang membentuk dasar pemahaman kita tentang apa itu hukum, dari mana asalnya, dan bagaimana seharusnya hukum itu beroperasi. Berikut ini adalah 3 aliran ilmu hukum. Yang pertama, ada aliran hukum alam atau natural law. Aliran hukum alam ini itu merupakan hukum tertua dan yang paling mendasar. Dan aliran ini tuh meyakini bahwa hukum itu tidak semata-mata ciptaan manusia, melainkan ada hukum yang lebih tinggi, universal, dan abadi yang bersumber dari Tuhan, alam, atau akal budi manusia. Hukum positif atau hukum yang dibuat manusia itu dianggap sah dan adil jika selaras dengan prinsip-prinsip hukum alam ini. Jika bertentangan, maka itu bukan hukum yang sejati. Para penganut hukum alam berpendapat bahwa moralitas dan keadilan adalah bagian integral dari hukum. Mereka percaya ada standar keadilan yang melampaui waktu dan tempat yang dapat diakses oleh akal manusia. Dan tujuan utama hukum menurut aliran ini itu untuk mencapai keadilan substansial. Dan tokoh yang terlibat atau yang berkaitan dengan aliran ini itu ada Aristoteles dan Thomas Aquinas. Aristoteles itu mengatakan bahwa hukum itu harus sesuai dengan akal budi manusia. Sedangkan Thomas Aquinas itu mengatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari kehendak Tuhan. Yang kedua ada aliran hukum positivisme. Positivisme hukum ini itu muncul sebagai reaksi terhadap sifat abstrak dan yang tidak pasti dari hukum alam. Aliran itu menegaskan pemisahan tegas antara hukum dan moral. Bagi penganut positivisme, hukum adalah apa yang secara eksplisit dibuat dan ditetapkan atau dipositifkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari apakah isinya itu dianggap adil atau tidak secara moral. Dan hukum itu dilihat sebagai sistem aturan formal yang berasal dari sumber-sumber yang dikenal, seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau kebiasaan yang diakui. Fokus utama dari positivisme ini adalah validitas formal dan prosedur pembuatan hukum. Sebuah hukum itu akan dianggap sah jika dibuat melalui proses yang benar oleh lembaga yang berwenang. Tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum di mana masyarakat itu tahu persis apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka berdasarkan aturan yang jelas dan yang tertulis. Dan tokoh yang terlibat ini tuh ada John Austin, yaitu John Austin ini melihat hukum sebagai perintah penguasa yang berdaulat, sementara Hans Kelsen dengan teori hukum murninya berusaha membersihkan hukum dari segala unsuran hukum seperti moral, politik, sosiologi untuk menemukan esensi murninya gitu. Dan yang ketiga ada aliran utilitarianisme. Aliran ini tuh mengatakan bahwa suatu tindakan atau aturan itu adalah benar jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. The greatest happiness for the greatest number. Aliran ini tuh sangat konsekuensialis yang dapat dikatakan bahwa penilaian terhadap
suatu tindakan atau aturan itu didasarkan pada akibat atau konsekuensinya, bukan pada niat dibaliknya atau apakah tindakan itu tuh sesuai dengan aturan moral yang kaku. Dan tokoh yang berkaitan dengan aliran ini, yang pertama ada Jeremy Bentham. Ia menekankan bahwa hukum itu harus melayani kepentingan masyarakat umum, dan ia pun juga mencetuskan konsep hitung kebahagiaan untuk menilai hukum itu berdasarkan manfaat dan kerugiannya. Dan yang kedua itu ada John Stuart Mill. Ia mengembangkan utilitarianisme dengan fokus pada kualitas kebahagiaan. Ia pun berpendapat bahwa beberapa jenis kebahagiaan itu lebih berharga daripada kebahagiaan fisik. Selanjutnya adalah kaidah sosial. Kaidah sosial atau norma sosial adalah pedoman atau aturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah-kaidah ini berfungsi untuk mengatur interaksi antar individu, menjaga ketertiban, dan mencapai tujuan bersama. Meskipun semua kaidah ini mengatur perilaku, mereka memiliki sumber, tujuan, dan sanksi yang berbeda. Yang pertama ada kaidah hukum. Peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini itu negara, itu bersifat memaksa dan sanksinya itu tegas serta nyata, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya seperti larangan mencuri, kewajiban membayar pajak, peraturan lalu lintas, larangan membunuh, dan lain sebagainya. Ada larangan yang bersifat tegas, nyata, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara seperti polisi, jaksa, hakim, itu sanksinya itu bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lain yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua mengenai kaidah kesusilaan. Aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia itu sendiri, ini tuh seperti bisikan batin, kesadaran pribadi tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, dengan tujuan menyempurnakan manusia sebagai makhluk yang berakhlak mulia. Contohnya seperti tidak berbohong, menolong sesama, jujur, merasakan empati terhadap penderitaan orang lain, dan yang lain sebagainya. Sanksi dalam hal ini itu bersifat internal atau batinnya, jadi yaitu berkonsekuensi psikologis yang dirasakan oleh individu yang melanggarnya, seperti rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa malu, merasa kecemasan atau kegelisahan dalam hati, dan lain sebagainya juga. Terus yang ketiga ada kaidah kesopanan. Aturan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat itu bersifat tidak memaksa, namun pelanggarannya itu dapat menimbulkan celaan atau teguran dari masyarakat dengan tujuan menciptakan suasana yang harmonis dalam pergaulan. Contohnya seperti mengucapkan salam, menghormati orang tua, tidak meludah sembarangan, dan yang lain-lain. Dan sanksi dalam hal ini tuh bersifat non-resmi dan berasal dari masyarakat, seperti celaan, teguran, cemoohan, dikucilkan, atau dijauhi, seperti itu. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai 15 asas hukum penting, 3 aliran pemikiran utama dalam ilmu hukum, serta berbagai jenis kaidah sosial, mulai dari kesusilaan, kesopanan, hingga kaidah hukum itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sesuai dengan kriteria yang Bapak Musa Taklima inginkan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.